Nah, sekarang Mister mau tambahkan satu negara ASEAN lagi untuk kalian ya, untuk Gazi, Reva, Kenzi dan Gazi dan Faren ya. Itu tentang negara. Siap memberi salam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sixth grade kembali belajar social study tentang negara ASEAN. Kira-kira hari ini negara ASEAN-nya apa? Kita udah pernah belajar ASEAN-nya negara pendiri ASEAN: Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand. Kemudian kita udah belajar juga Brunei Darussalam. Nah, sekarang Mister mau tambahkan satu negara ASEAN lagi untuk kalian ya, untuk Gazi, Reva, Kenzi dan Gazi dan Faren ya. Itu tentang negara, ya ini dia, tentang negara Laos ya. Tentang negara Laos ya. Laos merupakan salah satu negara di ASEAN ya. Dan letaknya ya. Nah, ini benderanya nih. Ini bendera negara Laos dan lambang negaranya ya. Kemudian profil negaranya, nama resmi Republik Demokratik Rakyat Laos, pemerintahannya Republik Komunis, kemudian kepala negaranya presiden, lagu kebangsaannya Teng Chatlao, kemudian mata uangnya Kip, dan agama utamanya di Laos itu kebanyakan beragama Buddha atau animisme. Dan letak geografis negara Laos, nah ini dia negara Laos yang hijau ini, gambar yang warna hijau. Ini adalah negara Laos ya. Nah, Laos adalah sebuah negara republik yang dikelilingi oleh daratan dan terletak di bagian utara semenanjung Indochina. Luas Laos berasal dari kata Lan Sang yang artinya kerajaan gajah. Jadi negara gajah itu adalah Thailand, Laos itu kerajaan gajah yang memiliki artinya ya, memiliki arti. Kemudian negara ini adalah satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang tidak memiliki pantai. Kalau kita perhatikan di sini, negara Laos memang terletak di tengah-tengah, ya, di tengah-tengah, tidak langsung berbatasan dengan laut, tapi berbatasan dengan negara. Ada negara Vietnam, Kamboja, Thailand, dan Cina. Kemudian ada juga Myanmar. Jadi satu negara Laos ini berbatasan dengan 6 negara, 1, 2, 3, 4, 5 negara ya. Cina, Vietnam, Kamboja, Thailand, dan Laos. Nah, Laos berbatasan langsung dengan negara-negara Thailand, Kamboja, Vietnam, dan Cina. Satu lagi Myanmar nih. Oke. Letak geografisnya masih sama ya. Letak astronomisnya 14 derajat lintang utara sampai 22 derajat lintang utara, dan 100 derajat bujur timur sampai 107 derajat bujur timur. Negara Laos mempunyai lembah, sungai yang subur sehingga banyak menghasilkan tanaman pertanian dan perkebunan, terutama padi, kopi, dan tembakau. Memiliki sumber-sumber tambang mineral seperti timah, tembaga, emas, dan perak. Kemudian wilayahnya didominasi dengan perbukitan dan pegunungan yang tertutup hutan lebat. Ya iyalah, orang nggak punya laut ya, jadi dominannya adalah daratan yang berupa hutan yang sangat lebat sehingga menghasilkan kayu sebagai salah satu komoditasnya. Nah, itu salah satu sumber daya alam yang diekspor oleh negara Laos adalah kayu. Luas wilayah Laos, nah ini dia. Luas negara Laos itu sekitar 236.800 km persegi dengan jumlah provinsi sebanyak 17 provinsi, dan ibu kotanya adalah Vientiane, dan itu merupakan kota terbesar di Laos. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Lao. Namun di kehidupan sehari-hari masyarakat di Laos juga menggunakan bahasa Thai, bahasa Inggris, dan bahasa Prancis. Laos merdeka ya, pernah dijajah Laos ini sama Prancis dan memperoleh kemerdekaannya tanggal 22 Oktober 1953.
Saat itu, saat merdeka, negara Laos merdeka dalam bentuk kerajaan. Namun pada tanggal 2 Desember 1975, kerajaan Laos berubah menjadi Republik Laos seperti sekarang ini. Iklim di negara Laos sama seperti iklim-iklim di negara-negara ASEAN pada umumnya. Ya, negara Laos memiliki 3 iklim, 3 musim, yaitu yang pertama musim hujan yang panas, ya, hujan yang panas terjadi pada bulan Juni dan Oktober. Kemudian musim kemarau yang sejuk terjadi pada bulan November dan Februari, dan terakhir musim pancaroba. Jadi perputaran dari keduanya, dari hujan dan kemarau, ada musim pancaroba yang kering dan panas sekali, terjadi antara Maret, April, dan Mei. Penduduk negara Laos ya, merupakan yang paling sedikit di ASEAN, sebanyak 66,6 juta jiwa. Kalau tadi luasnya hampir 250 kilometer persegi, dan jumlah penduduknya ternyata hanya 6 juta jiwa, 6,6 juta jiwa. Nah, 50%-nya memeluk agama Konghucu, 34%-nya menganut kepercayaan suku, ya, karena di negara Laos itu negara yang banyak daratannya, maka banyak suku-suku yang mendiami negara tersebut dan menganut kepercayaannya masing-masing, dan sisanya tersebar memeluk agama Kristen, Islam, dan lain-lain. Nah, sayangnya negara Laos memiliki pendidikan yang cukup rendah, walaupun memiliki kuantitas yang paling tinggi, ya. Akhirnya 40% penduduk negara Laos masih buta huruf, gitu ya. Amat disayangkan. Tingkat perekonomian di negara Laos 75%-nya melakukan kegiatan pertanian untuk meningkatkan perekonomian negara. Kemudian transportasi dan telekomunikasi masih belum terlalu maju, dan ekspor utamanya adalah biji timah. Selain itu ada juga kayu, kapas, kapur barus, serta kulit. Sumber daya alamnya, karena nggak ada lautan, ya, jadi negara Laos berpusat kepada sektor pertanian, dan tentunya akan memaksimalkan sumber daya hutannya. Ada juga perikanan, peternakan, dan pertambangan. Jadi nggak ada hasil laut, tidak ada, karena negara Laos adalah negara yang tidak memiliki bibir pantai. Kerjasama negara Laos, karena negara Laos adalah negara yang merupakan negara anggota ASEAN, maka Laos turut aktif dalam kegiatan kerjasama tersebut. Misalkan KTT ASEAN ke-10 yang dilaksanakan di Vientiane, beberapa organisasi internasional yang diikuti Laos diantaranya ASM, FAO, EBERT, IDA, IFC, UNDP, UNIDO, ILO, UNESCO, WHO, APEC, dan lain-lain. Serta Indonesia dan Laos menjalin kerjasama yang baik dengan menempatkan duta besarnya di negaranya masing-masing. Selain itu, Laos juga terlibat kerjasama pada forum ASEAN. Nah, ini dia. Oke, Ganji, Reva, Faren, dan Gairi, itulah sedikit tentang definisi negara Laos. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti, dan untuk pertemuan berikutnya Mister akan tetap masih membuat video-video tentang negara-negara ASEAN. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan di video yang akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.